Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kita limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Sampai saat kini kita masih Allah berikan nikmat hayat, nikmat hidup, masih ada kesempatan dewa untuk memelukan diri awak dengan meningkatkan ibadah kita, dengan selalu memperbaharui dan memperkuat iman. Kemudian ada kesempatan dewa selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan dan disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang dengan gigihnya, penuh dengan cinta dan kasih sayang untuk umatnya agar selamat di dunia dan selamat di akhirat, terhindar dari azab neraka dan masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi kini kita akan melanjutkan mengulang-ulang kaji kita surah Al-Maidah ayat 100. Surah Al-Maidah ayat 100 lah, 100 ya, surah Al-Maidah. Tak baralah mulai tamai surah Al-Maidah. Surah Al-An'am sudah ada, tinggal 2 halaman setengah lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Tidak panjang lo ayat 100. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 100, Qul, katakanlah wahai Muhammad, la yastawil khabithu wat thayyib, tidaklah sama yang jelek itu, yang buruk itu, yang keji, yang khabis itu, yang haram, tidaklah sama dengan wat thayyib, dengan yang halal, yang elok dengan buruk itu berbeda, tidak sama. Jadi diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, sampaikan Muhammad, katakan kepada umat bahwa tidak sama antara yang khabis dengan yang thayyib, antara yang halal dengan yang haram, itu tidak sama. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun kebanyakan dari yang jelek, yang kotor, yang buruk itu membuat kamu tercengang, menakjubkanmu, membuat kamu tertarik, membuat kamu suka. Walaupun yang buruk itu banyak membuat kamu tertarik. Sampaikan kecian, tidak sama dong, berbeda barang kau tadi antara air dengan minyak. Jadi sebuah ketegasan yang Allah
sebutkan di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran diminta untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad, tentu penyampaian itu adalah kepada kita umat Nabi Muhammad. Nah, kita membaca kinilah tak pahami dewa bahwa di ayat 100 surah Al-Maidah berbeda antara yang halal dengan yang haram. Walaupun kebanyakan yang haram kau membuat orang tertarik, membuat orang suka. Itulah perilaku manusia yang anomali kita orang kini. Anomali ko aneh-aneh. Nan haram tu nan lama aja. Nan haram tu yang membuat orang tu tertarik. Kan itu yang nampak di Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'rajnya itu tadi, memang linuriyahu min ayatina, dipacalian Allah Ta'ala berbagai macam tanda-tanda kebesarannya. Salah satunya tentang perilaku manusia. Allah ado nan halal, nan haram ko juo nan nan nyusukui. Itu yang Allah perlihatkan. Takajui Nabi aneh Rasul, ada makanan yang lama, makanan yang segar, dagingnya harum, barasia, dimasaknya garing, dimasaknya lembut, empuk, bagus. Justru itu yang tinggalkan, itu yang halal, itu yang baik. Itu yang ditinggal, itu yang diabaikan, itu yang tidak diambil. Justru yang diambil nama makanan daging yang bau ule-ule, nan buruk, nan busuk, itu yang diambil. Jadi ada semacam perilaku yang aneh. Padahal itu berbeda. Yang halal itu adalah yang baik. Kalau yang baik itu, kalau yang halal itu disebutkan baik, baik untuk diri awak, baik untuk keselamatan awak, di dalamnya itu adalah terkait dengan berbagai macam hal. Kalau yang halal itu, halal bendanya, zatnya, kemudian halal cara mendapatkannya, proses muamalahnya, dan barang itu menjadi halal, lalu kemudian baik. Sementara yang haram, ada haram itu karena zatnya, bendanya itu, barangnya itu yang haram. Atau wang-wang dan beru, babi dan anjing. Itu itu haram, zatnya haram, nggak boleh makan. Lalu secara zatnya juga termasuk adalah praktek-praktek yang namanya minuman tua itu. Zatnya bendanya itu, barang itu tadi adalah haram, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Barangnya itu benar haram. Ada pula yang melalui prosesnya, barang yang dicilo, barang yang dirampok, barang yang dicuri, barang yang yang melalui proses muamalahnya salah, barang orang diambil, pindahan kepemilikannya itu dari orang, kemudian dirampok, dicilo, diambil, itu menjadi haram juga barang. Secara zatnya halal, piti itu halal. Kemudian amih itu halal, dicilo punya orang tu, nyobunuh itu menjadi haram. Adolo melalui proses barang konyo halal ya, nyo melalui suku sama suku, tetapi secara syar'i barang ko haram. Contohnya seperti ado riba, ado judi. Judi itu tadi kan barang ko kan adolo rela sama rela ado judi kada. Adonya nyoba pokoknya suku sama suku pakai taruhan ya. Ini suku mah. Bukti suku yang lakukan itu. Tapi dan proses dan seperti itu adalah haram. Walaupun suku sama suku
termasuk kan ada di kampung awak praktek yang riba, halal semua halal, istilah suku semua suku, tetapi pada hakikatnya dengan bunga itu tadi, yang pinjaman salatui beli STM puluhan. Kan sama suku tu. Dan seperti itu tidak boleh. Jadi makanya ditegaskan di dalam Al-Quran, tidak samu antara toib atau khabis, antara yang khabis dengan yang toib. Khabis itu artinya adalah jelek, buruk, keji, najis. Berbeda tuh dengan yang toib. Yang toib kok yang baik, yang elok, yang bersih. Artinya yang baik itu adalah halal. Kalau yang khabis itu adalah haram. Jadi tidak sama barang-barang. Maka di dalam hadis arba'in itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Haram yang halal itu telah jelas, nyata. Nama nan halal itu halal. Lah terang benderang. Jaleh unggoy. Wal haramu bayyin. Yang haram itu jaleh lo. Nama nan tidak boleh. Wa bainahuma umurun mutasyabihat, dan di antara keduanya yang abu-abu, indah halal indah haram itu namanya adalah urusan mutasyabihat, syubhat, urusan syubhat atau syubhat ko itu nan abu-abu tadi nindak jaleh proses-prosesnya tadi ikonan kemudian ditegaskan supaya awak memilih nama yang sudah dihalalkan, meninggalkan nama yang diharamkan. Tidak boleh menghalalkan nama yang diharamkan atau mengharamkan nama yang dihalalkan. Itu bersampung bau namanya. Karena dulu di dalam ayat sebelumnya, jangan kamu mengharamkan wala tuharrimu ma ahlallahu lakum. Jangan kamu haramkan apa yang sudah Allah halalkan. Dihalalkan di Allah Ta'ala makan. Aku ni puasa ya tahu. Tak do makan-makan dah. Itu namanya wulu, berlebih-lebihan. Oh mentang-mentang anu bananya, kemudian dia zalimi diri tak namuahnya makan. Tanya yo lah wak, karena adalah hak di dalam diri awak tu. Inna fi anfusikum haqqun, di dalam dirimu ada hak. Badan awak kau pun butuh makan. Atau karena makan itu tadi membuat awak bisa bertahan hidup. Tapi hidup bukan untuk makan saja. Nah, di situ memang ada penegasan bahwa tidak boleh lo awak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kemudian you nak lalu sambayang siang malam tadi nak lalu itu menzalimi diri sendiri. Sakit lawak dia. Jangan kamu menzalimi dirimu dan jangan kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Alright. Kemudian awak untuk beribadah tadinya tak perlu bini-bini ya dah, perlu laki-laki ya dah. Membalak mengaduh buat beribadah dia pun tak boleh. Itu namanya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nabinya lalu, nabinya makan, nabi minum, nabi pun punya pasangan, punya keluarga, punya anak. Because jangan salah memahami la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah, anakmu dan hartamu adalah fitnah. Jangan anak lo leh. Itu nak lo boleh. Justru awak berkeluarga punya pasangan minta ada keturunan, anak-anak yang soleh. Nah di situ ujian. Dia Allah Taala harta, dia Allah Taala pasangan, istri atau suami dan anak itu pun awak diuji. Nah, jadi makanya jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan jangan pula menghalalkan nama yang diharamkan. Lah diharamkan Allah Ta'ala, bangkai dihalalkan, darah dihalalkan, diharamkan. Diharamkan, bangkai diharamkan, babi diharamkan.
babi, kemudian bangkai, kemudian darah itu diharamkan. Nama yang diharamkan ya Allah Ta'ala tidak boleh dihalalkan. Karena dikatakan oleh Nabi, al-halalu bayyin, nan halal itulah jelek. Adonggo nama mulia. Wal haramu bayyin, adonggo nan haram itulah nyatu belum. Lah nyatu, lah tarang benderang, lah disambut, lah disampaikan. Wa bainahuma umurul mutsyabihat, syubhat. Jadi kalau di antara keduaan abu-abu itu tadi itu namanya urusan mutasyabihat. Kalau orang yang bisa terjaga, kalau orang yang terjaga dari yang syubhat, yang terjaga aku bahwa indah memilih dan abu-abu itu, meninggalkan yang syubhat, berarti menyelamatkan agamunya dan dirinya sendiri. Tapi yang terlibat dengan syubhat, ya udah berarti terjebak di dalam yang namanya haram. Itu disebutkan di dalam hadis. Di dalam diri awak, soal awak pembahasan sebelumnya kan ada bicara soal makanan, memakan. Ya ayyuhalladzina amanu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi disuruh awak untuk makan yang halal dan yang baik. Dimakan lewat yang halal, wa makan amanan baik-baik. Karena yang baik dengan yang haram itu berbeda. Jadi antara yang khabis dengan yang thayyib berbeda. Yang haram dengan yang halal itu berbeda. Tidak sama barangnya. Nah, kalau untuk ube, nyo adolo kaidah. Jadi Rasul mengatakan kullu da'in dawa'un, setiap penyakit ku ada ube. Nah, kalau soal yang namanya kebutuhan yang darurat, dak do be-nya lain itu yo be-nya. Karena ada orang anu caci yang yo be atau ala be-nya lain-lain guys. Cecak ndak do be-nya lain itu kece dokter, tentu harus diminta rekomendasi dari dokter. Tapi kalau seandainya bisa wak meninggalkan yang syubhat, justru itu adalah menyelamatkan diri awak dan agama awak. Sama ini, kalau awak tinggalan abu-abu itu tadi, yang syubhat itu tadi. Tapi kalau yang memang tak itu, ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu bisa membolehkan nama yang sebelumnya terlarang. Nah itu yang harus saya pahami. Itu kalau kondisinya darurat. Tapi kalau seandainya lain masih ada yang bisa dicari alternatif yang lain, lakukan itu. Maka kalau seandainya dimbo nak ada makanan aja bebe itu itu lo kecegahnya balik. Itu yang bertahan di duit. Kalau tentara itu dimbo itu dia baraja makan ular ini baraja. Darah ular ini bertahan hidupnya supaya anu di alam itu konon cerita. Awak belum pernah lo amar suanan di kerajaan tentara. Nah, jadi makanya itu Allah menegaskan kepada kita umat Islam, nama yang kau pilih. Kalau nanwak pilih ada yang halal, yang thayyib, justru itu adalah menyelamatkan diri awak. Kalau seandainya sesuatu yang haram membuat diri awak menjadi gelisah, membuat diri awak menjadi tidak nyaman, membuat awak selalu goncang dan goyang, ada selalu diwarnai oleh kekhawatiran dan ketakutan, membuat awak taruh cameh, membuat awak taruh was-was. Tapi kalau nan halal, membuat awak tenang, dapat keberkahan, membuat awak bahagia. Aku memang selektif awak, aduh selektif awak. Ini awak makan, awak dapat sesuatu yang halal awak konsumsi untuk awak, anak-anak awak dan keluarga awak. Harapannya
makanan atau sesuatu yang awak dapatkan dengan cara yang halal, itu akan membuat jiwa awak menjadi tenang, awak menjadi senang, awak menjadi bahagia, menjadi teduh, dan doa awak pun akan menjadi makbul. Awak akan semakin dekat kepada Allah, akan selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Itu kalau di dalam diri awak itu adalah sesuatu yang halal. Tapi kalau banyak masuk ke dalam diri awak itu adalah yang haram, pangana untuk berbaik itu kayak jauhnya, untuk beribadah malengahnya. Karena di dalam diri itu lah banyak mengkonsumsi atau yang berisi di dalamnya ada yang haram. Harus awak ketahui, inna fil jasadi mudghah, di dalam diri awak kok ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau daging itu tadi elok, maka eloklah tubuh awak kasadun. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau nang segumpal daging kau tadi buruk, buruk kasadun. Ala wahiyal qalbu atu, nan daging itu dari hati. Jadi hati dan jantung awak, kalau seandainya awak memakan sesuatu yang haram, sesuatu awak makan yang haram itu akan menjadi daging, memompa jantung dan hati awak sampai kepada pikiran awak. Kalau nyolah haram, kalau lanan buah nan busuk, lalu kemudian membuat hati awak itu menjadi sakit ya. Awak menjadi stres, awak menjadi tidak baik, tidak mau berpositif thinking, negatif thinkingnya tadi sampai kepada pikiran awak, sampai kepada tindakan awak, kepada perbuatan awak, jadi menjadi rusak kasar. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Itulah tantangan awak kini sebagai manusia yang masih hidup. Banyak manusia yang tidak tahan dengan kemiskinan. Miskin dalam artian bahwa ada manusia yang tidak redo dengan ampunan Allah berikan. Nah, nadono manusia tu keinginnya anak diurang tu takat dulu di nyone. Anak diurang dak namuanyo kalah maka kalah podo nak namuan. Itu sebenarnya hasutan-hasutan dari iblis dan syaitan. Itu setan itu memang mudahnya menggoda manusia. Ini setan itu kalau kamu menggoda manusia, pelajari dulu. Karajoy manusia, sumber penghasilannya manusia. Kalau lah sumber penghasilannya manusia kolah haram, lah tidak ada masalah, tidak digoda-goda, gitu lah. Nyo hemat energi lah, mengakhiri goda-goda. Orang kalau sumber penghasilannya lah buruk, lah ndak elok, koti lah. Iya lah kawan itu. Nah jadi orang kalau lah penghasilannya tidak halal, kalau lah haram, kemudian masuk ke dalam tubuh, itu ndak perlu digoda-goda wana. Terus kau beramal banai, amalnya akan tertolak. Kalau berdoa, doanya itu tidak makbul. Karena lah masuk di dalam dirinya itu adalah sesuatu yang haram. Kullu ma nabata minal haram panaru aulami. Kalau sesuatu yang bersumbernya dari haram dan tumbuh ke dalam tubuhnya itu adalah yang haram, lah itulah neraka sampai itu. Itulah tantangan awak. Soal masalah makanan, soal masalah tidak dapat dewa dari penghasilan awak. Karena memang banyak akan menjadi pertanyaan itu tadi adalah soal kepemilikan harta. Dari mana dapat masuk dari cara mendapatnya? Apakah caranya mencuri atau mengambil hak orang lain atau dengan merampas atau apa? Itu pertanyaan yang banyak. Itu menjadi renungan di awak. Dalam umur awak lah tak kau kini awak lah. Sebenarnya banyak hal di dalam diri awak. Saja awak ketek ada banyak yang syubhat.
kemudian ada sesuatu yang sumbernya tidak benar. Itu mana cara itu kalau seandainya awak dia nuwe orang diajak awak makan di jamu awak orang kerwe di traktir awak kerwe dia mana ngampuk kerwe mana bete kan ada nanti katu mah diajak awak kira yang traktir mana bete sebelum nanya sabut ke awak dah kalau sabut lah pokoknya kini kau mana bete kawan traktir kalau di kecilnya tuh bisa juga memilih kok sumbernya anu kok lah ditakdir nyolah elok nyos elok kecil mak kalau nanti kata teh nama nak tahu tu apa agak eleh tu nak mungkin lo setiap orang nan kamagi awak pitih bagi pitih kau halal tu tidak kau korupsi tu tidak kau kalau tak katur kecil kau orang lah gati mirang orang kawan banyak nak tanya kau ni mu tidak aja di traktir awak tanya kau takdirnya apa kau? Piti halal atau haram? Jadi bantuannya kalau lebih berhati-hati ya piti awak nawa usahawan sendiri. Nawa usahawan awak ke sawah, awak ke ladang atau mengalih atau bertukang atau merantau ke kampung orang kan tergantung kecelabai dalam nama nang karaju awak jadi payah awak awak tahu sumbernya adalah halal pasti tahu awak prosesnya ya kalau lebih berhati-hati dan menjaga itu katul ya. Tidak mungkin lo awak melepaskan diri dari aspek sosial. Tahu awak seorang kan buat dia. Apalagi orang kampanye itu datang tapi pitih dari ma kalau ya wallahu alam. Ada dia pitih itu di traktir itu bawa rawon termasuk. Mama ada bu. Anta memang para lu kritis awak je masalah itu kritis dalam artian sesuatu yang sumbernya yang syubhat prosesnya syubhat dia memang awak menjago diri awak kuat banyak nana suak jago diri awak mangkona masuk ke muncul awak mangkona Nabi Muhammad itu di badah itu mulai dari dakek tali goroho tu sampai di dakek pusiknya itu kan terkait dengan sesuatu yang akan masuk. Sebab kecil Kiai Zainuddin MZ kalau lah masalah paru itu tadi kan lewat mulut wah macam-macam lah nanti makan dak nasi nanti makan doh sih dia simin gitu makan aja coba batu gitu makan jo kareke masuk ke dalam manusia maka sudah dari sumber yang dikurangi kok diambil kok banyak sebenarnya dan harus wak jago diri awak kok perhatikan bahas sebenarnya proses itu tadi apa kok eko halal atau haram dan godaan itu tadi walau a'jabaka kata Allah kasratul khabis yang haram itu, yang khabis itu banyak godaan-godaannya. Maka di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari orang yang menjaga dirinya dari godaan itu tadi, dari godaan maksiat itu tadi, lebih gadang pahalanya daripada amal ketaatan. Orang katanya punya pangke, punya jabatan, punya kekuasaan, punya peluang untuk melakukan itu, tapi bisa menjaga, bisa menahan. Ya, kalau lau pangke kan kasar bisa dibeli, bisa diminta, bisa dikos segala macam. Itu memang bingian. Banyak hal sebenarnya perlu koreksi diri awak. Wak piluan diri awak banyak awak merenung le. Dia ya Allah, sajak dulu lah sampai kini lah barang awak ya Allah. Lah barana masuk ke dalam paru awak. Aku mulai bersumber kepada yang halal ya Allah. Karenanya akan berdampak ke diri awak, berdampak ke jiwa awak, berdampak ke pikiran awak. Kalau seandainya awak resah saja, gelisah saja, tidak tenang jiwa awak, tidak tenang batin awak, selalu dibayang-bayang oleh rasa ketakutan, kecemasan. Barangkali ada sesuatu yang masuk ke dalam pari awak, ke dalam diri awak, sesuatu yang tidak baik. Aku setiap hari
Kecurang ini para luar wa evaluasi wa muasabah. Di samping kegiatan awak karajuan, amal perbuatan yang awak pabuih, termasuk dalam sehari itu kan awak banyak makan. Banyak nak masuk ke dalam pari awak. Mangko kalau sumbernya lai halal, nang keluar lu dari muncul awak koyo elok deh. Tapi, mana yang biar punya orang tu ada namanya hak adami lah. Ada hak Allah Ta'ala, ada hak manusia. Kalau awak melanggar perintah dari Allah, banyak nanti tinggal, banyak awak karajo, banyak dosa awak, minta ampun awak kepada Allah. Bertaubat awak. Salat taubat awak. Tapi kalau nan punya manusia, nan awak ambil, nan punya manusia, nan tambia dia waktu wajib kita bagi. Tak salah saya istighfar ya dah. Do cilok punya orang astagfirullahaladzim. Perbuatan awak nan mencilok kau dilarang di Allah Ta'ala, minta ampun awak, diampuni atih namo kesalahan waktu. Tapi nan hak orang lain awak ambil tu alulan saya doh kalau lu buat bagian. Pai awak tamui sianan bodoh orang nanti makan awak tanya ni yang waktu SD bodoh yang dua makan bayi cieknya harus tak tu. Kalau hendaknya akan menjadi hutang nanti di akhirat awak membagi jo amal awak. Yo kalau nado cucu guys. Kalau nado awak bersedekah di Baitul Mal atau malah nama ke masjid. Tetapi yang penting itu adalah itu tak karena awak tahu awak cari tahu. Tapi awak akanlah belajar ke sejarah tentang ayah dari Imam Syafi'i. Ayah dari Imam Syafi'i mah Idris. Nyo makanan mau buah kuini atau buah jambaalan mau besawat. Iyo banyak untuk kete ampona waktu kete bado solo mencari paku pala orang, mencari karambi pala orang. Iyo, nam penting awak sadar awak iyo bado solo dulu tu kecil awak lah sesamu je mah. Ayo mama harus awak tahu deh dulu pala orang tu waktu mau kene mencari paku, yuk tak masuk kalawi itu, kalau kuini orang, bang aku ini duyan orang punya duyan awak nama kerja. Ayo, nak banyak dosa awak tu mangkonyo kadang-kadang sesuatu dalam masuk ke dalam pari. Nah jalebana kalau malam masuk ke dalam pari awak, itu awak dah berdosa. Dia nak punya awak. Makoi awak banyak harus mengaji awak terdidik karena awak kesalahan awak. Ndak jasu awak ke orang jadi karena kesalahan awak dosa awak. Macam-macam lah. Orang yang punya duyan, naninyo nak lo dapat duyan tu. Nan orang nak main tinte tu nak dapat, nak kena kicuh orang punya duyan. Jadi dari sumber-sumber masuknya prosesnya tadi yang masuk ke dalam pari awak dipastikan bahwa itu akan menjadi sesuatu yang menghalangi doa awak makbul. Mengkumpul banyak awak istighfar kepada Allah Ta'ala atas segala kesalahan-kesalahan awak, perbuatan awak. Tetapi atas nama hak manusia, atas nama utang kah babayi, utang akan berterimu. Indah dibayar di dunia, di akhirat akan kita bayar. Mangko apa banyak aja lah malibadai lah pembayar utang habislah. Lalu untuk diri awak terus lah ya. Kalau banyak nan tambia dewa punya orang, mangkonyo banyak pertanyaan bagi yang memiliki harta yang banyak. Banyak pertanyaan. Godaan-godaan untuk mendapian mambiak dekat. Dimuku awak duriana tanuan nak kadang biak dewa ku awak lewat orang yang punya rumah nak do, nan punya duyan tu nak do rumah dah. Duyan ku jatuh kan godaan nama itu.
Nang godaan-godaan ku dulu sejarah umat dari Nabi Musa di hari Sabtu kan tak kata juga mah. Dilarang menangkuk lawak hari Sabtu aku khusus beribadat. Nah lawak ku mencogok-cogok hari Sabtu ku. Bagi kita melinggaman wade mah. Aku orang yang punya durian, orang punya durian tu nak ada rumah dah. Biarnya jatuh. Dah ke awak tak ada nak kau jinjang kira. Itulah memang keadaan-keadaan masa lampau awak, masa lalu awak. Ayo Pak, kan bahasa awak kau pada orang mambiak, biarlah orang mambiak kan dia kata. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, astagfirullahaladzim, banyak kesalahan awak. Yang penting awak lah tahu awak berdosa, awak salah. Kalau banyak dosa, ongih lah tu nak sok-sok nak berdosa lo lah. Jadi nak sadar mampu awak tarik mengaji mengingat tarik diri awak banyak dosa dan kesalahan awak. Kalau awak kene dulu mencari karambia tu dapat karambia dijual menonton video. Kalau waktu SD bala awak bansai lo baca tu leh. Itih pun ang kadiano. Ndak do nak karambia jo anu ko gaya anu paku go. Cari paku tu bajua kau orang nak mengalir lontong. Agak ti tu ya barang nak barang awak tu doh. Bajua lo kau orang di Bali lo do orang tu. Nyo kalau orang nan dosa ko kan ditanggung dosa seseorang. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Nan awak nak menciluk tu tadi, awak nak berdosa. Nan orang tu tadi kan membeli paku kau awak ni mah. Awaknya kat itu adalah Jawa Bali nama dia menceluk paku tu bah. Dia awak dianggap tu kan paku tumbuh di samak je mah. Ndak dulu orang tu kan ambil paku sebanyak tu paku tumbuh seorang walaupun takah tu bana ndak punya awak tu. Kecuali lah minta izin. Lagi kadang-kadang tu seorang-seorang aja. Ni minta paku ni, yo awaknya ambil seorang. Minta paku ni, yo awaklah menjawab seorang. Biarlah je nyo menjawab seorang. Yo indin dua na banyak na dong kuning tu. Entah kuning yo je. Nah, jadi mangkonyo dikatakan oleh Allah Taala fattaqullaha, maka bertakwalah kamu kepada Allah dengan meninggalkan yang namanya yang haram. Yang haram kok banyak godaan-godaannya. Banyak ketertarikannya diberikan iming-iming takah ala nama. Mabuk tu lah jalan, mabuk tu merusak diri. Tapi ada lo godaannya. Masa awak laki-laki awak anu nak mencuba mabuk, yo laki-laki nan buat itu yo mabuk je. Kan tak kata lo gaya. Nan membisi anu orang tu nan tak kata tu iblis. Dibisi lah godaannya judi gua. Payah na wak karajo deh. Abang ko ini modal sekian manang wak, sekian kali wak manang wak, lah banyak putih dah. Padahal itu fata morgana nak duit lah itu. Mengko dikatakan Allah fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, jaga dirimu supaya kamu meninggalkan apa yang terlarang. Karena di dalam setiap yang terlarang itu pasti ada risiko, ada kemudaratan. Kalau sesuatu yang tidak baik di karajuan itu berdampak ke diri awak, berdampak ke anak cucu awak, ke keturunan awak. Mengko anak keturunan awak menjadi kerengkang, menjadi pahlawan dek karena makanan dikonsumsinya tidak halal. Tapi kalau dari yang halal dimakan menjadi anak yang soleh dan solehah. Tapi kok dari haramnya awak ni kena cakap. Kadang-kadang justru menjadi penyakit ke diri awak. Banyak penyakit awak nanti buruk. Banyak akibat-akibat. Jadi fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, lindungi dirimu dengan meninggalkan apa yang terlarang. Jadi nak sama tu doh. Jadi kecil awak mungkin yang halal dan haram sama pitih. Iya sama-sama pitih. Tapi cara mendapatnya efek dari itu berikutnya akan berbeda. Jadi mengko dikatakan Allah Taala tidak sama.
pada akhirnya berdampaknya ke diri orang yang menggunanya akan berbeda. Justru Allah katakan fattaqullaha ya ulil albab. Maka bertakwalah kamu kepada Allah wahai orang yang berakal, orang yang berpikir, orang yang mengerti, orang yang telah mempelajari. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung, agar kamu menjadi orang yang menang. Jadi orang yang menang itu, orang yang beruntung itu sebenarnya adalah orang yang bisa menjaga dirinya, menghindari dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang terlarang. Itu sebenarnya orang yang berhasil. Itu sebenarnya orang yang sukses. Jadi sukses itu bukan dicari dari banyak pitih yang memiliki, banyak harta yang dapat. Justru banyak belum berarti belum menjamin orang itu bahagia, belum menjamin orang itu tenang dan senang. Kan barangkali banyak orang kaya justru menjadi stres, bahkan bunuh diri gara-gara itu. Kalau seandainya harta yang banyak itu memberi ketenangan, pasti orang kaya itu mungkin akan membuatnya endingnya itu adalah menjadi happy. Benar. Bacakah anak cucu lah mati, bacakah anak cucu, karena memang dari yang harta itu tadi mungkin bermasalah. Wallahu a'lam. Maka berdoa kepada Allah Ta'ala, berlindung kepada Allah Ta'ala, minta awak dijago dari hal-hal yang haram, terhindar dari hal-hal yang terlarang, walaupun banyak godaan-godaannya, banyak kesempatan-kesempatan yang ada di depan mata, mudah awak mambilnya, karena itulah yang namanya diri awak diuji dengan godaan tersebut. Kan kecian, kalau seandainya punya haram, maka diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kalau yang terlarang, maka dibuat oleh Allah Ta'ala. Iyo diuji sebagai ujian awak. Kalau kecil Ustaz Abdul Somad, ya contohan kalau seorang guru mengambil soal, ada soal pilihannya mah A, B, C, D. Nah, pilihannya dari soal itu tadi, jawabannya C atau kata dua? Kan C. Wah, emang kok dibuat banyak pilihan jawaban itu untuk menguji kamu memilih nama nan batu atau nan salah. Nah, nan batunya itu pasti cie, nah lainnya salah. Jadi kalau tahu sadar bahwa itu salah, nak pilih aja. Pilih adalah nan batuan. Walaupun godaan-godaannya ada, maka di dalam surah Al-Maidah ayat 100 menit kanawa seperti yang Allah sampaikan, tidak sama yang khabis dengan yang thayyib, tidak sama yang halal dengan yang haram, berbeda. Cara mendapatnya yang berbeda, kemudian hasilnya outputnya pun berbeda, dan dampaknya pun akan berbeda terhadap diri awak, terhadap keluarga, baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun yang khabis, yang haram itu tadi menggoda awak, maka Allah perintahkan jaga dirimu, pelihara dirimu, bertakwalah kamu kepada Allah dengan meninggalkan apa yang terlarang. Wahai orang yang berakal, wahai orang yang berilmu, agar kamu la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang beruntung, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang menang. Jadi tanda orang menang itu adalah terjaga dari hal yang terlarang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.